Di suatu hari saat kuliah, Naila merasakan banyak perubahan dalam hidupnya. Dia sudah memiliki pacar, Andrian, yang sangat dia cintai. Andrian adalah sosok yang perhatian, selalu bisa membuat Naila tersenyum dengan humor dan dukungannya. Selain itu, sahabatnya, Rizka, adalah orang yang selalu ada sejak kecil. Mereka berbagi banyak kenangan, mulai dari bermain di taman hingga bercita-cita bersama saat masih remaja. Hubungan mereka sangat erat, dan Naila merasa beruntung bisa memiliki mereka berdua dalam hidupnya. Suatu hari, Naila merasa sudah saatnya mengenalkan Andrian kepada Rizka. Dia yakin bahwa Andrian dan Rizka akan saling cocok dan bisa menjadi teman baik. Saat pertemuan pertama, suasana sangat hangat. Mereka bertiga berbincang dan tertawa, dan Naila merasa bangga bisa mempertemukan orang-orang yang berarti baginya. Dia melihat chemistry di antara mereka, namun Naila berpikir itu hanya karena mereka baru bertemu. Setelah pertemuan itu, Rizka dan Andrian tampak semakin akrab. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama tanpa Naila. Awalnya, Naila merasa senang, berpikir bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan. Namun, lambat laun, Naila mulai merasakan ada yang tidak beres. Rizka sering menerima pesan dari Andrian yang tampak lebih personal, dan ketika ditanya, Rizka selalu menjawab dengan santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suatu malam, setelah mendengar suara tawa Rizka dan Andrian dari jauh, Naila merasa terjebak dalam perasaan cemas. Dia mulai meragukan kejujuran mereka. Meskipun dia ingin mempercaya mereka, hati Naila terus berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Rasa curiga itu semakin menjadi-jadi hingga Naila memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Naila pun memutuskan untuk mengonfrontasi Rizka. Dengan hati yang berdebar, dia bertanya langsung tentang hubungan mereka. Rizka terlihat terkejut, tetapi setelah beberapa detik, dia tidak bisa menyembunyikan wajah bersalahnya. Naila, kita sebenarnya sudah dekat, ya, ungkap Rizka. Air mata mulai menggenang di matanya. Maafkan aku. Satu kalimat itu menghancurkan hati Naila. Dia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Andrian yang seharusnya menjadi pasangan setianya, tetapi juga oleh sahabat yang sudah dia anggap seperti saudara. Semua kenangan indah bersama mereka terasa seperti kebohongan. Dalam keadaan penuh emosi, Naila langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Andrian. Dia tidak ingin memiliki hubungan dengan seseorang yang tidak bisa menghargai perasaannya. Setelah putus, Naila merasa sangat kesepian. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berfokus pada kuliah, tetapi selalu ada bayangan Andrian dan Rizka yang mengganggu. Di satu sisi, dia merasa kehilangan cinta pertamanya, tetapi di sisi lain, kehilangan sahabat terdekatnya terasa lebih menyakitkan. Semua kenangan indah yang mereka bagi kini terasa pahit. Dan akhirnya pun Andrian dan Rizka berpacaran secara terang-terangan. 3 bulan berlalu, kabar mengejutkan datang. Andrian dan Rizka akan menikah. Hati Naila hancur saat dia mendengar berita itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan melanjutkan hidup begitu cepat setelah semua yang terjadi. Setiap kali mendengar nama mereka, Naila merasa semakin terpuruk. Dia bertanya-tanya, apakah mereka pernah mencintainya seperti yang dia lakukan? Atau apakah semua itu hanya permainan belaka? Mendekati hari pernikahan, Naila terjebak dalam kebingungan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah move on, tetapi rasa sakit itu masih terlalu dalam. Teman-temannya mengajak untuk pergi ke acara lain, tetapi Naila merasa tidak ada yang bisa menghiburnya. Dalam pikirannya, dia terus berjuang dengan pertanyaan, ya, apakah aku harus pergi ke pernikahan mereka atau tidak?
Di satu sisi, ada rasa ingin memberi selamat, tapi di sisi lain, hatinya merasa terlalu terluka untuk menyaksikan kebahagiaan yang bukan miliknya. Naila memutuskan untuk mencari dukungan dari teman-temannya. Dia menceritakan semua yang terjadi, berharap mereka bisa membantunya melewati masa-masa sulit ini. Beberapa teman menyarankan agar Naila menghadiri pernikahan itu, berpura-pura tidak merasa sakit dan menunjukkan bahwa dia kuat. Namun, ada juga yang menyarankan agar dia menjaga jarak demi kesehatan mentalnya sendiri. Dalam minggu-minggu terakhir sebelum pernikahan, Naila berusaha menemukan cara untuk menerima kenyataan. Dia mulai menulis jurnal, mencurahkan perasaannya di atas kertas. Menyadari bahwa meskipun sakit, ini adalah kesempatan baginya untuk tumbuh. Dia belajar untuk memprioritaskan diri sendiri dan menemukan kembali hal-hal yang membuatnya bahagia. Namun, bayangan Andrian dan Rizka tetap menghantui, terutama saat melihat foto-foto mereka di media sosial. Ketika hari pernikahan akhirnya tiba, Naila berdiri di depan cermin, mengenakan gaun terbaiknya. Dia masih bingung, apakah harus pergi atau tidak? Akhirnya, dengan keberanian, dia memutuskan untuk hadir. Dia ingin menghadapi rasa sakitnya dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia sudah siap untuk melanjutkan hidupnya. Saat tiba di lokasi pernikahan, Naila merasakan campuran emosi, harapan, kesedihan, dan keberanian. Melihat Andrian dan Rizka berdiri di altar, dia merasakan perasaan campur aduk. Dia menyadari bahwa meskipun mereka telah melukai hatinya, hidup harus terus berjalan. Naila memutuskan untuk memberikan ucapan selamat yang tulus dan melanjutkan hidupnya. Sambil berdoa untuk kebahagiaan mereka, Naila bertekad untuk tidak membiarkan pengalaman ini mendefinisikan dirinya. Dia ingin menatap masa depan dengan optimisme, meskipun luka hatinya masih ada. Pada akhirnya, Naila tahu bahwa cinta yang sejati akan datang padanya di waktu yang tepat, dan saat itu tiba, dia akan siap menyambutnya.